Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini, konteks besar kita masih tentang bagaimana setiap orang melakukan komunikasi, bahkan lewat HP, chat, bahkan lewat Twitter atau sekarang X, lewat Facebook, media sosial, lewat aplikasi platform apapun, tapi justru sedikit yang terkoneksi. Nah, sekarang kita ingin belajar menjadi konektor. Konektor adalah orang yang terkoneksi. Saat ini kita belajar konektor yang baik. Bagaimana komunikasi itu terhubung? Itu kalau kita menerapkan apa yang kita omongkan. Kita menerapkan apa yang kita komunikasikan. Kenapa? Karena dengan menerapkan apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, kita memiliki kredibilitas. Sehingga kredibilitas akan menjamin jalinan hubungan. Sahabat Mr. Sorchan, untuk berhasil dalam jangka panjang, kita perlu melakukan lebih dari sekedar menjalin hubungan. Kita perlu menjaga hubungan, dan kita dapat melakukannya hanya bila menerapkan apa yang kita sampaikan. Saat kita melakukannya, hasilnya luar biasa. Seperti yang kita bahas di channel YouTube ini dari berbagai tayangan-tayangan sebelumnya yang berpuluh-puluh atau bahkan ratusan tayangan di dalam konteks ini. Nah, sahabat Mr. Sorchan, teman daripada John C. Maxwell bernama Colin Sewell yang melayani di dewan dari organisasi nirlaba yang John miliki, yaitu Equip, menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan kekuatan dari hal menerapkan apa yang perlu kita sampaikan. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini adalah saat yang sulit bagi industri mobil Amerika. Ekonomi telah mengancam beberapa pabrik sehingga pabrik mobil mengalami gulung tikar. Penjualan menurun, insentif melonjak, dan masih banyak dealer mobil yang akan jatuh dan pailit. Colin adalah CEO dari Sewell Family of Dealership di Odessa, Texas. Jadi, ia sendiri mengetahui betapa sulitnya itu. Keluarganya telah menjalankan bisnis penjualan mobil sejak tahun 1911. Saat kakeknya, Carl Sewell Senior, membuka sebuah bisnis yang adalah toko perangkat barang-barang logam, perangkat gedung bioskop, dan perangkat dealer Ford. Tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa dealer mobil Ford adalah usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Hampir 100 tahun kemudian, keluarga Sewell telah membuka dealer mobil di seluruh Texas untuk menjual dan memperbaiki bukan hanya mobil-mobil Ford, tetapi juga Cadillac, Hummer, Infiniti, GMC, Lexus, Pontiac, Saab, Buick, Mercury, Lincoln, dan Chevrolet. Keluarga Sewell sangat berhasil. Tetapi memasuki tahun 2009, zaman semakin sulit dan bisnis beroperasi dengan hutang yang banyak. Colin berkata kepada John bahwa selama
9 bulan, ia mengusahakan segala sesuatu yang bisa ia pikirkan untuk mengubah keadaan dan mengembalikan perusahaan ke keadaan yang normal. Pada bulan Maret, ia banyak memotong gajinya sebesar 65%. Hidup dengan tabungannya demi mendukung bisnis tersebut. Semua ini tidak pernah cukup. Ia akhirnya menghadapi keputusan yang sulit yang ia berharap dapat menghindarinya. Akankah ia memberhentikan para karyawannya atau akankah ia memotong gaji mereka? Banyak penasihat Colin yang membagikan hikmat yang umum. Jangan memotong gaji setiap orang, karena itu akan membuat mereka marah dan itu merusak semangat mereka. Sebaliknya, berhentikanlah sebanyak mungkin orang agar bisnis dapat kembali menguntungkan. Dengan begitu, orang-orang yang tersisa tidak terpengaruh secara negatif. Tetapi Colin tidak ingin melakukannya. Ia ingin mempertahankan sebanyak mungkin orang. Jadi ia dan tim manajemennya merancang sebuah rencana. Mereka tidak bisa menghindarkan diri dari memberhentikan 20 pekerja, mengurangi jumlah karyawan dari 250 menjadi 230. Tetapi orang-orang lainnya, para manajer, teknisi, tim sales, dan staf kantor harus dipotong pendapatan mereka. Pemotongan itu berkisar dari $1 per jam sampai dengan ribuan dolar dari gaji. Saat Colin mengumumkan pemotongan gaji kepada seluruh staf, ia tidak mengharapkan itu berjalan dengan baik. Mengatakannya dengan cara yang lebih halus. Ia menyampaikan kebenaran kepada setiap orang, menjelaskan betapa mengkhawatirkan situasi itu. Tetapi ia menemukan setiap orang masih sangat marah dan negatif. Seorang wanita yang adalah seorang pekerja dengan bayaran $9 per jam yang baru saja menerima pemotongan $1 mendatanginya setelah pertemuan itu. Ia mengantisipasi sesuatu yang buruk, tetapi bukannya melepaskan kemarahan, ia meminta Colin jika ia dapat berdoa bersamanya. Seorang teknisi menghampiri Colin dan ia dapat melihat kemarahan pada wajah teknisi itu. "Jangan menghina saya," teknisi itu berkata. Colin menahan diri, berharap mendapatkan sesuatu celaan. Tapi sebaliknya, orang itu berkata, "Anda tidak memotong cukup banyak. Saya akan pulang ke rumah akhir pekan ini dan berbicara kepada istri saya. Dan saya akan memberitahukan kepada Anda berapa seharusnya bayaran saya." Pada akhirnya, tidak seorang pun karyawan yang menerima potongan gaji yang berhenti bekerja. Semangat tetap bagus dan bisnis mulai berubah. Bagaimana itu terjadi? Colin telah menerapkan apa yang ia sampaikan. Colin telah menerapkan apa yang ia sampaikan. Keywordnya, kata kuncinya, pemimpin, leadership menerapkan apa yang dibicarakan. Salam menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya,
Mr. Sorchan.